tugas ini nih kali ini ribet amat. Masa suruh menanam tanaman, apalagi kemarin mati-mati terus. Gimana ya caranya menanam tanaman? Mungkin Evan tahu sih. Kemarin Evan katanya berhasil. Yaudah, panggil Evan dulu ya. Evan, kesini. Apa, Kak? Nah, gimana nih caranya menanam tanaman? Kemarin aku mati-mati terus loh tanamannya. Oh, kamu butuh air sama pupuk. Oh, jadi gitu. Iya. Yuk, boleh coba yuk. Jangan, ini kan jam 12 siang. Kalau mau nanam itu pagi. Oh, pagi. Kalau Iya. siang kenapa? Kalau siang itu kan waktunya ibadah anak. Oh, ada ibadah. Di mana? Ya di sini. Oh, di sini. Yaudah, daripada lama-lama kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Yuk. 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian pada siang hari ini? Pasti sehat kan? Ya, benar banget tuh ya. Pastinya sekarang ini sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Yuk. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa bernafas. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau berkati ibadah hari ini supaya lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Bye. Nah, saatnya kita memuji Tuhan nih. Nah teman-teman, kalau kalian mau tumbuh di dalam Tuhan, kalian bisa mulai dulu dengan bersukacita dalam memuji Tuhan. Betul banget. Nah yuk, sekarang saatnya teman-teman memuji Tuhan dengan sukacita dan luar biasa ya. Yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Semua sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yes. Yuk, kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami naikkan syukur kami, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih-Mu. Oh haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus, kami naikkan pujian kami. Haleluya. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Yes. Mari kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Hore. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Yeay, haleluya. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama.
berkat bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom anak-anak, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Mungkin anak-anak ada yang masih ingat sama ibu? Kalau yang belum kenal, kenalkan dulu. Ini biasanya dipanggil Bu Sinta. Oke, anak-anak, ini ibu bawa apa? Ini adalah tanaman ya. Nanti kita akan bercerita tentang pohon ara ya. Sebelumnya
Kita berdoa dulu ya. Ayo, tangan dilipat, mata ditutup. Bapa yang makasih, terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang akan kami sampaikan. Semua ini kami sembahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tadi sudah disebutin ya. Tadi ini adalah tanaman. Hari ini firman Tuhan yaitu tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Mungkin bisa dilihat di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mungkin anak-anak yang bawa Alkitab bisa dibuka dulu ya. Ya, siapa yang tahu pohon ara? Pernah dengar cerita pohon ara? Yaitu siapa? Yang kecil pendek, dia naik untuk melihat Tuhan Yesus. Itu adalah Zakheus. Nah, nanti anak-anak bisa lihat pohon ara seperti ini ya. Dia itu tingginya 12 meter. Dia dapat tumbuh subur di tanah yang berbatuan dan apalagi lebih subur di kebun anggur ya. Tapi sebelumnya ya, siapa yang pernah berkebun? Ini baju yang saya pakai, wah, warna-warni ya. Ini kita akan berkebun. Siapa pernah menanam? Menanam itu mudah nggak anak-anak? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, ada yang nggak tahu. Lah, ini kalau menanam itu gampang-gampang susah ya. Bisa dibilang sukar juga tidak, mudah juga tidak. Jadi kalau kita menanam itu harus dengan hati ya. Nanti akan saya ceritakan tanaman itu kalau kita beri kata-kata yang baik, dia akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus dan lebat. Ada yang tanaman yang kita beri kata-kata yang jelek, dia akan layu ya. Di sini lanjut kita cerita tentang pohon ara tadi. Ya, pohon ara ini ada di daerah Asia Barat ya, daerah Timur Tengah, sering di daerah Palestina. Dia biasanya ditanam bersama pohon anggur dan pohon zaitun ya. Dia buahnya ini bermanfaat bagi bangsa Israel ya. Contohnya pohon anggur dan pohon ara ini, dia adalah memberikan kedamaian dan kemakmuran. Contohnya ya, biasanya dipanen itu 2 tahun sekali, sekitar bulan Juni, Agustus atau September. Terus hasil panennya disimpan, terus dikeringkan, nanti digantung ya, digantung dan juga dibuat kue. Jadi buahnya nanti ini bisa dimakan, bahkan bisa untuk orang yang sakit gatel ya, terus sakit nanti kalau yang mama papa biasanya kolesterol, lah itu bisa dipakai ya. Nanti akan lihat buah pohon ara. Kalau masih muda nanti bisa dilihat ya gambarnya. Terus kalau sudah tua ya, itu warnanya merah, bagus sekali. Kalau di sini seperti buah naga ya, kayak seperti itu. Ini bisa dibuat kue, enak sekali. Terus bisa rasanya manis ya. Terus bisa untuk imunitas tubuh ya. Itu tadi manfaat dari pohon dan buahnya ya. Sekarang kita tadi sudah buka Alkitabnya tadi di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ceritanya ya, lalu Tuhan Yesus menyebut perumpamaan ini, seorang memiliki pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Di kebun anggurnya ada 1 buah pohon ara. Terus dia datang kepadanya mencari buah pohon itu. Jadi
datang ya pemiliknya melihat pohon ara itu berbuah atau tidak. Tetapi ia tidak menemukannya, ya. Lalu ia bercakap kepada pengurus, dipanggil pengurus kebunnya. Sudah 3 tahun saya datang ke sini tiap tahun melihat pohon ini, tapi tidak pernah menemukan, ya. Terus dia bilang kepada pengurus kebun itu, tebang pohon ini. Apa dia hidup tanah ini percuma, ya? Terus jawab pengurus kebunnya bilang apa? Tuan, jangan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, ya. Nanti dia sendiri akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kalau tahun depan ia berbuah, jadi tidak perlu ditebang, ya. Jadi di perumpamaan ini kita melambangkan pemilik kebun itu adalah Allah, ya. Terus pohon ara di sini adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, seperti di Taman Eden waktu Adam dan Hawa. Buah ini adalah perbuatan baik, ya. Terus pengurus kebunnya ini diumpamakan adalah Yesus. Yesus itu adalah pohon kehidupan. Terus pohon ara juga dilambangkan bangsa Israel, ya, atau pemimpin-pemimpin agama. Terus tadi waktunya ditanam sudah 3 tahun, tapi tidak dilihat apa berbuah. Itu adalah contoh pelayanan Yesus. Dia melayani selama 3 tahun, ya. Terus kenapa pengurus tadi bilang jangan ditebang? Jadi dia sendiri akan, pohonnya itu akan dirawat dia, dicangkul di sekelilingnya, diberi pupuk, terus dirawat dan tiap hari begitu, ya, disiram sampai akhirnya dia akan berbuah, ya. Jadi tidak perlu ditebang. Kalau ditebang nanti kayu-kayunya akan dibuang ke api, ya. Jadi sudah tidak berwujud. Jadi di sini jadi contohnya begini, ya, anak-anak, kenapa tadi pemilik kebun itu melihat pohon buahnya. Jadi kita sebagai anak-anak, ya, itu contohnya siapa yang suka perintah-perintah mamahnya, mah ambilin ini, minta minum. Nah, itu sekarang anak-anak nggak boleh, ya, karena itu kita tidak menghormati orang tua, menganggap apa orang tua kita sebagai pembantu kita. Jadi anak-anak yang seperti itu kita harus bertobat. Jadi harus mengasihi orang tua, apalagi juga sering menyuruh pembantu. Ambilkan sepatu, saya mau sekolah. Ambilkan baju. Nah, sekarang jadi anak-anak apa? Itu harus berbuat baik, ya. Jadi harus mengambil sendiri semua keperluan kita karena kita sudah besar, ya. Di sini terus tadi cerita tentang kenapa pohon ini, tanaman ini, kalau kita bilang kamu tumbuh, ya, yang baik, kita sirami tiap hari, kamu tumbuh, berbuah, keluar bunga yang cantik, selalu kita beri begitu. Ini pohon ini adalah dia hidup, ya. Kalau kita rawat, kita kasihi, dia nanti akan tumbuh lebat dan bunganya banyak. Tapi kalau satu pohon yang lain kita sebut kamu jelek, buat apa kamu hidup? Kamu bunganya jelek, tidak bagus, buat apa, ya? Setiap hari kita katain gitu, lama-lama pohon ini akan layu, ya. Jadi anak-anak tadi buah itu kita bisa pernah didengar ada buah-buah roh, ya. Jadi kita harus tahu, ya, buah roh itu apa aja.
Nah, seperti kasih ya. Tuh, jadi kita harus mengasihi. Terus sukacita, damai sejahtera, ada kesetiaan dan lain-lain. Mungkin masih ingat ya? Itu jadi kita harus berbuah. Jadi untuk anak-anak yang sekarang seperti yang tadi Ibu ucapkan, kalau bikin PR pun harus mamahnya, harus ditungguin ya, harus dikerjakan sendiri ya. Jadi harus berubah tuh. Jadi itu adalah buah ya, karena makanya harus dirawat. Kalau sudah berbuah, dia tidak akan dipotong oleh pemiliknya ya. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini yaitu tadi kita harus menjadi pohon ara yang berbuah. Jadi buahnya kita bisa ke teman-teman, keluarga, atau bahkan sampai di masyarakat ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah yang manis ya, bisa untuk semuanya ya. Jadi tadi buahnya itu manis ya. Nah gitu itu ya untuk hari ini firman Tuhan. Kita sekarang akan berdoa untuk doa penutup. Oke, Bapak yang makasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan firman itu di dalam hati anak-anak supaya mengerti akan firman-Mu tentang pohon ara yang tidak berbuah. Biarkanlah kami dapat berbuah bagi keluarga, tetangga, atau bahkan teman-teman sekolah dan seluruhnya yang kita temui. Semua ini kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Wah, tadi firmannya tanam-tanaman juga ya Kak, sama firmannya sangat memberkati. Ya bener banget tuh, pastinya ya teman-teman di rumah juga terberkati bukan dengan firmannya. Pasti dong. Nah apalagi nih, kali ini aktivitas kita ini beda loh sama yang biasanya. Apa tuh Kak? Kali ini kita bakal menanam pohon. Mau tahu nggak gimana menanam pohon yang baik dan benar? Mau. Yuk kita saksikan video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita mau beraktivitas lagi dan kita akan belajar menanam ya. Kita akan belajar menanam kecambah. Kalian pasti tahu ya kecambah ya. Nah, caranya cukup mudah, yaitu siapkan wadah untuk menanam, kapas, biji kacang hijau, dan semprotan untuk air ya. Caranya cukup kalian taruh kapasnya di tempat ya, tempat ini. Lalu kalian tebarkan biji kacang hijaunya di atasnya. Jangan lupa setiap hari disiramin ya, supaya bertumbuh. Nah, jadinya seperti ini. Selamat mencoba, selamat menanam. Nah teman-teman, gimana nih videonya yang setelah ditayangkan tadi itu? Kalian bisa paham kan gimana cara menanam tanaman? Kalau kalian bisa menanam tanaman, kalian tinggal coba di rumah, kemudian kalian bisa foto dan upload ke Instagram kalian masing-masing dan tag @ibadahana_b_tani_solo. Terima kasih juga kepada volunteer yang sudah memberkati kita semua untuk ibadah pada siang hari ini. Betul. Nah, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan yang terakhir kalinya, untuk minggu depan akan ada ibadah yang lebih seru lagi dan lebih menyenangkan dengan tema-tema yang lebih bagus. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. See you and God bless you. God bless you. Dadah. Bye.